Pak, tolong Pak. Pak Darmando dipukuli Pak. Pak, tolong Pak. Pak, tolong. Kita sama rakyat. Apa kabar? Pak, tolong Pak. Pak Darmando dipukuli. Ada yang dipukuli Pak. Saya minta tolong. Seorang ibu-ibu diduga menjadi provokator dalam aksi pengeroyokan dosen UI Ade Armando dalam aksi demo di gedung DPR RI pada Senin 11 April kemarin. Selesai potret dirinya beredar, sebuah tangkapan layar dari pesan singkat yang disebut milik sang wanita itu kini ikut menjadi sorotan. Isi chat itu memperlihatkan ketakutannya hendak diciduk polisi. Sementara melansir dari postingan Facebook Cahyo S, emak-emak itu disebut berinisial AT yang berprofesi sebagai guru TK. Dalam rekaman lain terdengar pula momen saat sejumlah emak-emak tersebut bahkan terang-terangan memaki Ade Armando. Ia memaki dan terus mengacungkan jari telunjuknya hingga menyebut bahwa Ade Armando adalah seorang yang munafik dan pengkhianat. Ade Armando hanya tersenyum dan kala itu tidak banyak merespon makian ibu-ibu itu. Apakah mama ini layak menjadi tersangka? Siapapun yang terlibat, baik itu yang memprovokasi maupun yang melakukan tindakan pemukulan langsung harus ditindak tegas. Nah, ini harus ditindak tegas oleh kepolisian karena perbuatan pemukulan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada provokasi sebelumnya. Kita melihat ini ada kepedulian dan ini sangat sakral. Justru kami menegakkan keadilan, kami meminta keadilan. Itu manusia tidak tahu diri, bukan masalah dia dokter yang tidak tahu diri, tidak paham dengan ilmu politik. Dia tahu banyak orang nggak suka sama dia. Mereka itu pecundang, hanya berani ketika banyak orang. Coba sendirian, mereka kucuk kayak kucing oren basah kehujanan. Pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia Ade Armando dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Apa yang menimpa saudaraku Ade Armando ini adalah bukti radikalisme yang menyusup ke dalam berbagai gerakan politik di Indonesia itu terjadi. Ngeri memang radikalisme ini. Gua aja takut terdekat dia nih. Tapi dengan kadrun di negeri ini sulit memetakan siapa mereka karena mereka berbaur di masyarakat dan berpenampilan agamis di tengah masyarakat yang religius. Saya meminta bikin aksi demo berjilid-jilid itu sukses. Kalau memang mau negara ini aman, tangkap semua yang terduga terlapor penista agama. Jadi aman. Kalau nggak ditangkap kejadian seperti ini. Radikalisme berbalut agama memang mengerikan. Mereka menyusup ke sendi-sendi pendidikan, pemerintahan, termasuk TNI dan Polri lewat pengajian-pengajian. Diduga ke-6 orang ini terpapar paham takfiri. Apakah itu kemudian sudah berhasil diidentifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, Pak Zulpan? Kami saat ini baru mengidentifikasi adalah terkait dengan pelaku, yaitu orang-orangnya yang kita cocokkan juga dengan keberadaan di TKP pada saat terjadinya pemukulan dan pengeroyokan, dan ini identik dengan mereka sehingga kita bisa memastikan 6 orang ini sebagai pelaku. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menyatakan demonstrasi mahasiswa yang terjadi serentak di berbagai kota diduga kuat disusupi oleh. Di awal, Mabes Polri sudah mengingatkan, ya jangan sampai terjadi penyusupan yang tidak kita inginkan. Kita sudah warning dan mahasiswa juga sudah melakukan protek dengan cukup baik. Tapi dalam setiap demo pada kenyataannya selalu ada yang disusupi oleh orang-orang dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan kelompok yang kerap melakukan kekacauan ini ditemukan dari sejumlah demonstran yang melakukan kericuhan saat aksi berlangsung. Saya melihat
dari beberapa kutipan-kutipan video yang dikirim dari wilayah yang saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro, kelompok-kelompok anak masuk di situ. Ya, dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya dia, ini yang masih didalami oleh rekan-rekan dari Polda Metro. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden kemarin berlangsung ricuh. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga provokator. Sesuai janji saya akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Dosen Universitas Indonesia yang juga pegiat media sosial Ade Armando dianiaya oleh sekelompok orang di depan gedung DPR MPR Jakarta saat menghadiri demo 11 April kemarin. Aparat kepolisian tengah menyelidiki para pelaku penganiayaan kepada Ade Armando. Pelaku pengeroyokan yang telah kita identifikasi, benar 2 orang telah kita tangkap hari ini, 1 di daerah Jonggol, 1 di daerah Jakarta Selatan, di mana dari kedua orang yang telah kita amankan ini, pekerjaannya ini bukan mahasiswa. Kemudian terhadap 4 orang lagi yang sedang kita lakukan pengejaran, ini juga teridentifikasi bukan kelompok dari mahasiswa, mereka bukan dari kelompok itu. Terlihat jelas FPI dan HTI melakukan penyusupan. Sejak awal saya sudah mendapatkan kabar kalau tensi demo kali ini lumayan tinggi karena ada rencana balas dendam ke polisi. Track recordnya Ade Armando ini adalah seorang provokator ulung. Banyak apa yang disampaikan ini membuat gaduh. Yang menganggap gaduh pasti yang berbeda pendapat dengan Ade. Sama dengan Bang Novel juga dianggap gaduh bagi kelompok yang lain. Masalah wujud Islam rahmatan dan alamin itu kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Negara ini negara agama. Ade Armando berkali-kali agama dihina dan saya menjadi saksi. Sudah dibuktikan di pengadilan, sudah membuktikan. Percaya dengan pengadilan. Percaya, apalagi yang mau Anda percayai kalau bukan pengadilan? Jadi begini dulu. Apa sih motifnya sebetulnya itu orang mukul gitu? Kita juga nggak tahu nih yang mukul nih sebetulnya. Karena kenapa? Ade Armando sudah jelas jadi tersangka. Kalau polisi aja belum bisa mengungkapkan, ya aneh gitu kalau kita bisa mengungkapkan di sini gitu. Kita tuh cuma tahu itu bukan mahasiswa ya, Mas Eko ya, itu juga dari polisi. Langsung kemudian menjudge mendahului polisi. Nah, mungkin ada yang tersinggung, kalaupun tersinggung, tidak boleh persekusi kekerasan seperti kemarin. Dan kita lihat seorang dosen, teman baik saya, menjadi korban pemukulan bukan oleh mahasiswa tetapi oleh simpatisan FPI dan HTI. Ini fotonya untuk teman-teman bisa lihat ya. Pertama atas nama Abdul Manaf. Kemudian yang kedua Abdul Latif. Kemudian ketiga dia Abdul Haq. Dan keempat Ade Purnama.